Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi Sabat ini saya Pendeta Cucu Elia akan bersama-sama dengan saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan dasarkan pada Wahyu pasal 18. Mari saudaraku sekalian, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Berkati kami sementara kami merenungkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika saya mengenal seorang pendeta yang juga kemudian melakukan pekerjaan lainnya, yang salah satunya mengerjakan hal-hal yang berupa bisnis biasa, ya, mengumpulkan barang-barang bekas, rongsokan, dan kemudian orang mengenal sang hamba Tuhan ini juga sebagai pemungut rongsokan. Saudaraku sekalian, mungkin terdengar aneh, terdengar nyeleneh barangkali ya. Namun saya ingin memberikan gambaran bahwa apa yang kita kerjakan, lebih banyak mana yang kita kerjakan, sering orang melihat pekerjaan siapa kita, itulah dari pekerjaan kita. Dan mungkin saudara kenal tetangga saudara yang bekerja sebagai perawat. Oh, kita kenalnya, oh dia adalah perawat. Oh, dia adalah seorang pedagang. Oh, dia adalah seorang pedagang hewan, mungkin ya. Ada seorang pedagang tetangga saya memang memproduksi toge, ya. Oh, dia adalah tukang toge. Jadi, saudaraku sekalian, pekerjaan saudara mengingatkan orang akan siapa saudara. Dan pada pagi ini saya ingin bagikan bahwa ada cerita yang menarik dalam Alkitab, khususnya Wahyu pasal 18 bagian B. Maka saya ingin memberikan judul Pedagang Nyawa Manusia. Wah, satu judul yang menarik tentunya, ada seorang pedagang nyawa manusia. Sebelumnya saudaraku, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 18 bagian yang kedua. Karena bagian yang pertama kita sudah bahas pada hari Sabat yang lalu. Saudaraku, dalam bahagian yang kedua ini kita menemukan ada beberapa frase yang penting yang kita temukan dalam bahagian yang kedua ini yang sering diulang-ulang. Ya, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Saudaraku, ada frase kota besar, dan ayat-ayat berikutnya kita menemukan bahwa frase kota besar diulang kembali dan kemudian berganti dengan kota Babel yang besar. Artinya, frase yang muncul dalam pasal 18 bagian yang kedua ini mengulang kembali pada figur yang sama tetapi dengan istilah yang berbeda. Kota besar, Babel besar adalah ciri khas yang sama dengan
yang ditunjukkan pada pasal 17, yakni yang disebut dengan wanita pelacur, perempuan pelacur, atau digambarkan sebagai perempuan yang disebut perempuan cabul, ya, yang ciri-cirinya sama. Perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Jadi Babel besar yang diceritakan pada pasal 18, dan kemudian perempuan yang disebut dengan bahkan perempuan pelacur besar, dan disebut kota besar juga atau Babel besar, semua frase yang menunjukkan pada figur yang sama. Karena figur ini juga menggunakan pernik-pernik yang sama, ya. Kain lenan halus ditambahkan kain ungu dan kain kirmizi, karena kain lenan sering terkait dengan penggunaan atau pakaian yang digunakan oleh para imam. Jadi, saudaraku sekalian, yang dibicarakan di sini adalah orang-orang yang menjadi pemimpin-pemimpin agama. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan religius yang diharapkan menjadi panutan, tetapi justru membawa percabulan. Dalam arti yang merupakan tafsirannya, merupakan perpaduan antara yang benar dan kesesatan. Perpaduan antara ajaran Alkitab dengan ajaran-ajaran manusia. Ajaran-ajaran dari kekafiran bercampur aduk dalam sebuah perkumpulan umat Tuhan yang disebut sekarang ini gereja. Dan demikianlah gereja pada masa-masa kegelapan, saudaraku sekalian. Gereja menjadi sebuah kota besar, menjadi Babel besar, menjadi perempuan pelacur, mengerikan disebutkan dengan frase ini. Tapi demikianlah kenyataannya, karena mereka mengagung-agungkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi, pada poin pertama yang kita perlu garis bawahi sementara membaca pasal 18 ini, saudaraku, bahwa yang dibicarakan adalah figur yang sama. Gereja pada masa yang lalu sempat mengalami dalam dunia kegelapan karena kesesatan masuk ke dalam gereja. Dan kalau gereja masih mempertahankan hal ajaran yang di luar dari ajaran Alkitab, maka berarti sama sebutan itu buat kelompok ini. Jadi saudaraku, tidak perlu diperhalus-halus, karena memang kita harus menyadari demikianlah sejarah gereja kita, ya, gereja secara umum. Dan saya ingin menyebutkan kita oleh karena sebelum ada gereja-gereja yang lain pun, gereja mungkin waktu itu hanya 1-2 saja, dalam arti belum terpecah belah. Nah, saudaraku sekalian, kalau gereja masih mempertahankan ajaran-ajaran yang dari kekafiran masuk ke dalam gereja dan terus dipertahankan, maka kita masih memberikan, bukan kita, Alkitab memberikan gambaran yang sama. Dia adalah kota besar, Babel besar, dan perempuan pelacur. Baik, saudaraku sekalian, apa sih yang dikerjakannya? Sama di gambarannya ada seperti pedagang. Wah, bisnis yang paling populer, bisnis yang mungkin sangat menjanjikan, yang tidak pernah rugi adalah bisnis agama, saudaraku sekalian. Bisnis gereja bahkan mungkin, ya. Karena kelihatannya tidak mengalami kerugian, selalu beruntung, ya. Hanya jual obrolan omongan yang isinya mungkin benar dan mungkin tidak, tapi harusnya seluruhnya 100% harus benar. Tapi kalau mencampur adukan dongeng dan hanya iming-iming di luar dari pengajaran firman Tuhan, seringkali itu hanya ajakan-ajakan dan dongeng-dongeng yang menyegarkan keduniawian saja. Mari kita lihat apa yang dijualnya. Dalam ayat 11 saya mundur, ya, karena pada bagian pertama kita sudah sampai pada ayat yang ke-10. Ayat 11 sekarang. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Ya, ini dalam kehancuran karena Babel besar itu runtuh. Kita harus keluar dari Babel itu, dan mereka menangis katanya. Pedagang-pedagang ini menangis. Nah, apa saja yang dijualnya?
pedagang ini sampai kemudian tidak ada lagi yang beli. Mereka itu yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmizi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading. Saya ingin saudara boleh memperhatikan barang demi barang, apa sih maknanya barang demi barang yang saya sebutkan dari ayat-ayat ini. Ayat 12 selanjutnya. Dan pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, ya saya beri penekanan pada kata mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Inilah barang dagangannya, saudaraku. Apakah saudara tidak mengerikan membaca kalimat terakhir? Nyawa manusia pun jadi barang dagangan. Secara umum, saya ingin menyebutkan bahwa barang dagangan yang disebutkan dalam ayat 10, ayat 11 dan 12 ini adalah barang dagangan yang tentu pada waktu itu adalah barang-barang yang mahal, barang-barang yang jarang dan sulit dibeli. Namun demikian juga terkait dengan dosa-dosa, karena ada juga disebutkan tadi kain kirmizi yang kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Nah, kenapa barang-barang mahal ini menjadi sorotan? Karena seringkali orang-orang yang berduit, orang-orang kaya pada zaman ketika ayat ini ditulis adalah orang-orang yang memiliki kedudukan keimamatan. Ya, kalau pada zaman Yesus namanya ada orang Saduki. Orang Saduki itu diduduki oleh para imam dan orang-orang yang punya jabatan. Ya. Dan sekarang pun seringkali orang-orang yang bergerak dalam bidang agama menjadi para pemimpin agama bukan orang-orang yang kere, bukan orang-orang yang tidak punya apa-apa, ya. Seringkali mereka menjadi orang yang paling kaya. Dan saya pernah dengar informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang punya mobil yang termahal di Indonesia ini hanya ada dua. Satu adalah orang memang punya perusahaan besar, dan yang kedua adalah seorang pendeta. Jadi saudaraku sekalian, orang-orang yang berkedudukan dalam kegiatan agama ini seringkali menjadi orang yang paling kaya. Dan kekayaan yang dipertontonkannya menjadi daya tarik, daya dorong untuk jemaatnya berlomba dalam kekayaan. Mendorong hal-hal duniawi, sekularisme, dan konsumtif akhirnya. Jadi gereja hadir bukan membawa kesederhanaan, mendorong untuk hidup lebih memandang kepada hal rohani, tetapi didorong untuk mau melihat kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya bukan kebutuhan, hanya untuk memuaskan mata, memuaskan badani saja, saudaraku. Jadi saudaraku sekalian, apa yang dagangkan? Barang mahal yang mendorong manusia untuk lebih konsumtif dan memuaskan dirinya saja. Dan yang lebih mengerikan adalah tadi, bahkan nyawa manusia pun jadi dagangannya. Sebetulnya mungkin dalam dunia modern sekarang ini muncul ada istilah human trafficking, ya, jualan manusia. Ya, mungkin mau dijual matanya, mau dijual organ tubuhnya, tapi juga memang orangnya seutuh-utuh dijual, ya, bisa dimanfaatkan untuk kepuasan diri juga. Ya, mungkin anak-anak, mungkin perempuan, ya, bisa juga laki-laki diperjualbelikan. Tetapi dalam hal ini lebih tajam lagi bahwa orang-orang yang diperjualkan adalah orang-orang yang disesatkan oleh ajaran-ajaran yang datang dalam kehidupan keberagaman tadi. Karena saudaraku sekalian, manusia mudah sekali ditipu oleh hal-hal yang berbau keimanan, ya. Karena merasa bahwa ini sesuatu yang terkait dengan kehidupan masa yang akan datang, kekekalan di akhirat. Tapi sesungguhnya banyak orang tertipu.
Dan di dunia non-Kristen, di kekristenan pun sering terjadi hal ini. Diiming-iming untuk jual ini jual itu supaya kita beroleh hati yang bersih dan masuk ke sorga, dan kita harus pergi ke Yerusalem dan di sana kita menyucikan diri. Wah, banyak cerita dongeng yang ditambahkan, tidak ada perintah dalam Alkitab, saudaraku sekalian. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, Wahyu pasal 18, ingat dikatakan sudah rubuh. Ajaran itu membuat gereja menjadi rubuh dan kita harus lari keluar daripadanya. Baik saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Ayat 15 tadi kita sudah baca, mereka yang perdagangkan itu menjadi kaya, tapi kemudian akan berdiri jauh-jauh. Ya, akhirnya akan banyak orang menjauh karena sudah melihat bahwa ini adalah tipuan-tipuan belaka. Saya akan bacakan pada ayat 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya dan barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja sudah binasa. Sudah diulang 3 kali kata 1 jam. Ya, mungkin dengan istilah nubuatan yang 1 hari dan sama dengan 1 tahun, ini berkisar 2 minggu, dan ini menunjukkan waktu yang sangat singkat hancurnya, rubuhnya kehidupan yang menawarkan seolah-olah hal yang membawa keselamatan, tetapi justru kesesatan. Hanya 1 jam saja. Baik saudaraku sekalian, ayat-ayat selanjutnya yang Alkitab yang diterjemahkan, maksudnya diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Babel tidak akan bangkit lagi, dan ayat-ayatnya berupa syair yang menunjukkan bahwa tidak akan ada kedengaran lagi, dia akan dibuang ke laut dan tidak akan ditemukan lagi, menunjukkan kehancuran Babel, kehancuran kelompok yang mengaku-ngaku sebagai umat Allah tetapi mengajarkan hal-hal yang di luar Alkitab, sehingga mereka pada akhirnya dibinasakan. Itulah yang kita kenal dengan penghukuman atau disebut dengan api lautan neraka atau kematian kedua. Ya, artinya ini selesai sudah. Nanti kita akan bahas pada pasal-pasal berikutnya bahwa memang sungguh-sungguh dibinasakan mereka yang tidak mau untuk tunduk pada pengajaran yang benar-benar hanya berasal dari Alkitab. Saudaraku sekalian, demikian pengajaran yang kita dapatkan dari pasal 18. Tuhan kiranya menolong kita untuk benar-benar melihat sesuatu yang memang diajarkan hanya oleh firman Tuhan. Di luar itu, kita harus menghindarinya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi ini, dan terima kasih atas Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami. Biarlah kami semakin memahami dan kami semakin rindu untuk hidup hanya di dalam jalan-jalan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Berkati mereka yang sedang lemah, kurang semangat, tambahkan kekuatan dan tambahkan kepercayaan dan iman mereka. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkenan jamah mereka, berikan kekuatan dan kepulihan. Dan tambahkan iman untuk melihat bahwa Tuhan sedang bekerja bagi kami, untuk kebaikan kami, dan untuk membawa hormat bagi Tuhan. Sepanjang hari Sabat ini Tuhan, kami mohon berkat, perlindungan Tuhan, dan setiap kegiatan dan ibadah kami. Kiranya membawa hormat bagi Tuhan dan mempertumbuh iman kami. Inilah doa kami, inilah pujian dan syukur kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.